Halo. Beras tempatan hilang. Ini solusinya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini aku mau nge-reaction sebuah video. Wah, ini ada-ada aja ya judulnya ya. Tetangga merasa malu warganya sudah ikut-ikutan live wadidaw. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau kita sering lihat live di TikTok ya, itu pasukan wadidaw-wadidaw itu wah sangat menjamur ya. Dan aku nggak nyangka banget sih ada sebuah video ini yang menjelaskan bahwa warga seberang sana juga ikut-ikutan. Dan seperti biasa, nanti di akhir video kita bahas bareng-bareng dan jangan lupa subscribe untuk channel ini. Waduh. Sampai sana Assalamualaikum akhirnya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, fenomena joget wadidaw saat ini tidak hanya berkembang di Indonesia, namun sudah mulai menjalar ke negara tetangga. Warganet negara sebelah sebelumnya kerap menyinyir Indonesia dengan ragam narasinya, ketika joget wadidaw ini viral dengan kalimat yang menjadi jargonnya, beras habis live solusinya. Hal tersebut yang dijadikan bahan bagi warganet dari tipe tertentu, untuk mengulik Indonesia. Videonya Nah, juga marah-marah. dalam benak mereka hal tersebut adalah fakta, bahwa Indonesia beras habis. Namun sebenarnya kalimat beras habis live solusinya, adalah kalimat yang dijadikan sebagai jargon untuk menarik minat penonton. Dan ada juga kalimat-kalimat lain yang diungkapkan oleh para TikTokers, pada konten-konten live mereka, untuk mengajak penonton dan ikut berpartisipasi dalam live streaming mereka dengan memberi hadiah kepada TikTokers. Sehingga ada yang mengatakan itu adalah tindakan mengemis. Namun semuanya kembali kepada cara pandang seseorang, karena ia bersifat subjektif. Akan tetapi dalam perkembangan, joget wadidaw secara live ini mulai berkembang di Malaysia. Sehingga ada warganetnya yang mengatakan hal tersebut memalukan bagi negaranya. Dua ringgit. 2 ringgit. Kakak Erik. Joget Kakak Erik. Wow. Wah, ini kayaknya pelopornya yang ini. Beras habis. Apa solusinya? Joget. Beras habis, live solusinya. Mungkin awalnya mereka Cukup untuk diorang punya dibuat bahan candaan ya, atau semacam nyinyiran gitu ya. Las. Janganlah. Mungkin karena banyak yang give, akhirnya mereka juga keterusan. Awalnya nyinyirin, sekarang mereka juga ikut-ikutan. Alahai aku ingatkan penyakit ni cuma dekat negara Konohaji, rupanya kat Malaysia pun dah berjangkit. Aduh menjangkit pula. Beras tempatan hanyut di bawah arus banjir. Dah berjangkit dengan Konoha. Malu kita telah dijangkiti oleh Konoha. Hanya untuk memalukan negeri kita sahaja. Dulu kita kata jiran, sekarang pun kita dah sama. Beras tempatan tiada, beras importun naik harga. Akhirnya kita pun sama seperti mereka, wadidaw. Wadidaw dari Konoha dah sampai Malaysia. Orang Malaysia tak sempat buat macam ni, banyak kerjaan yang nak diselesaikan. Wadidaw cara Malaysia. Wadidaw minta sedekah 2025. Jangan ikut Konoha bang, please. Orang Malaysia jangan wadidaw, buruk benar kelihatan. Jangan Kita wadidaw, katai jiran, tapi orang live yang kita lain pun dah sama mengemis aja kat sih TikTok. sebenarnya. Malu dah kita, dah ada pengemis wadidaw live kat TikTok. Nah, dari beberapa komentar warganet sebelah, yang merasa malu dengan tindakan warga di negaranya yang mulai mencari gift dari live di TikTok, ibarat kata pepatah apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Karena sesuatu yang viral di suatu negara, bisa saja berkembang di negara lain. Hal ini ibarat virus yang dapat menjangkit dari satu orang ke orang lain. Namun di sisi lain, soal tindakan yang dilakukan saat live di TikTok dengan berjoget, baik itu joget wadidaw ataupun jenis joget yang lainnya, hingga ada yang mengatakan tindakan yang tidak terpuji seperti sedang mengemis hadiah dari orang lain. Hal itu sebagaimana yang kami katakan di awal, semuanya tergantung dari sudut pandang.
Ada orang yang mendukung dengan memberikan hadiah gift karena merasa terhibur, ataupun juga ia ikut berjoget ria sembari berolahraga. Kemudian ada juga orang yang tidak mendukung, dan memiliki pandangan berbeda dari aksi joget wadidaw, yang mungkin bisa saja mereka akan lewatkan. Ya, kalau menurut aku kalau ngelihat live di TikTok tuh ya pastinya tuh kalau untuk orang-orang yang biasa pasti ya tidak munafik ya, pasti mengharapkan gift dari penontonnya. Seperti yang dikatakan video barusan, ada orang yang nge-gift tuh karena suka konten yang ditampilkan, terus terhibur. Salah satu contoh misalnya kayak Bunda Korla, itu kan aku lihat itu kan dia tuh sering banget ya melakukan live gitu ya. Dan segala tingkah lakunya, segala apa yang dia sampaikan gitu ya, itu kan selalu menghibur para penontonnya. Jadi penontonnya itu kayaknya tidak ragu-ragu memberikan gift sama Bunda Korla gitu. Itu salah satu contoh. Terus kalau ngomongin wadidaw gitu ya, jujur aku beberapa kali itu juga sempat lihat, dan kalau untuk konten yang kayak gitu, aku pribadi sendiri sih juga kurang suka ya. Dan nggak nyangka aja warga Malaysia, ya mungkin aku yakinnya itu mungkin berawal dari nyinyiran atau ya hanya dibuat-buat candaan gitu ya, karena mungkin sekarang banyak yang nge-gift gitu ya, dan itu mungkin di pikiran mereka itu mungkin kontennya apa ya, yang banyak nonton mungkin gitu ya, dan akhirnya banyak yang nge-gift, akhirnya ikut-ikutan. Mau tidak mau ya, apapun itu kalau dari Indonesia yang lagi viral, pasti warga seberang terjangkit. Dan itu fakta sih. Makanya lebih amannya tuh jangan suka nyinyir, jangan suka menjudge orang lain gitu ya. Dan kalau kejadiannya sekarang kayak gini, warganya ikut-ikutan, gimana? Malunya double-double kan?